bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala KTTK dan Mawan Tawodoro, Ibu Nurul Azizah SPD AUD. Yang lebih hormati Ibu Ketua Gugus 5 yang kami hormati, ibu-ibu guru sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini, dapat belajar bersama dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pengimbasan pengalaman dan pemahaman budaya positif, yang nantinya akan diisi atau disampaikan oleh Ibu Ifroha SPDI MPD CGP ke-7 Kabupaten Sidoarjo dari TK DWP. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Azizah, kepadanya kami persilakan. Sekalian bahagia, sebelum kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, marilah kita buka dengan membaca doa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan tugas dari Ibu Ifroha sebagai CGP diberikan kelancaran oleh Allah sampai selesai. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengikuti jejak beliau, dan doa kami mudah-mudahan TK dan Wanita Tawodoro bisa menjadi sekolah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa taqabbal biha jami'al hajat wa taqabbal biha jami'al hajat. Allah tutahhiru min jami'i sayyi'at wa tarfa'u biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sunnah Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa samaran salihan. Allahumma kulli man walidayya wa hamma Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار بعزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih, mudah-mudahan saja bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, semoga apa yang kita lanjutkan, apa yang Ibu pelajari, lakukan bisa dilakukan oleh Allah. Amin. Belajar selanjutnya langsung saja, yakni pembahasan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pengimbasan pengalaman dan pemahaman budaya positif, yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Ibu Ifroha SPDI MPD. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Ibu Kepala KPTK dan Mawan Tawodoro, yang saya hormati pula Ibu Ketua Gugus 05 dan Ibu Kepala Sekolah, anggota Gugus 05 serta guru-guru anggota Gugus 05. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir
dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan kami paparkan kepada teman-teman semua anggota GUS 05. Pada kesempatan hari ini terkait dengan budaya positif yang ingin saya sampaikan, karena ini merupakan rangkaian tugas yang telah diamanahkan kepada saya, jadi tidak bermaksud menggurui ataupun ingin menjadi lebih, tetapi karena ini adalah tugas sehingga kami harus bisa mendiskriminasikan kepada teman-teman, khususnya di sekolah saya di KPT Kader Motodoro dan pada umumnya di GUS 05. Izinkan yang ini saya perkenalkan, ini adalah pengajar praktek saya yang mendampingi kegiatan selama CIP di Kabupaten Sidoarjo, dan beliau adalah fasilitator Ibu Lili Mu'alifah SPD MPD yang mendampingi selama kegiatan dari untuk calon guru program. Mulai kita pantun dulu ya. Jangan lupa jawabannya cakep. Beli salak di bungkus kertas. Kertas Manila beli di plaza. Guru bergerak, guru berkualitas. Bergerak bersama, mencerdaskan anak bangsa. Modul budaya positif modul 1.4 yaitu bagaimana sekolah bisa memberikan pembelajaran paradigma baru kepada murid-murid kita. Intinya yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam pembelajaran paradigma baru, intinya adalah pada kompetensi dan karakter anak yang ingin dikuatkan di dalam profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru sendiri memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada anak, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini adalah bagian dari pembelajaran paradigma baru. Tentunya di sekolah teman-teman semuanya pasti juga akan melakukan kegiatan seperti ini, bahwa di dalam materinya Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pembelajaran ini, bahwa kita difokuskan pembelajaran itu pilihannya adalah berpusat pada anak, yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan anak, dan yang ketiga adalah sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi kalau usianya 5 sampai 4 tahun, STTPA-nya apa yang ingin dicapai. Kalau yang kemarin adalah capaian pengembangan untuk sekarang ini. Yang berikutnya, budaya positif yang ingin kita tanam yaitu budaya positif di sekolah. Jadi setiap sekolah diharapkan menanamkan budaya-budaya kebaikan yang ada di sekolah masing-masing. Tentu sekolah saya dengan sekolahnya ibu-ibu semuanya pasti beda. Tetapi bagaimana kita menyatukan budaya positif ini agar semuanya sama dilakukan setiap harinya dan itu menjadi kebiasaan dan pembiasaan di sekolah. Untuk budaya positif sendiri, adalah yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang selalu kita berikan kepada anak didik kita, yang menjadi harapan di nantinya nilai positif atau pribadi yang baik, yang menjadi anak yang santun, yang bertanggung jawab, yang mandiri, yang kreatif, tentunya yang ingin kita bangun. Bagaimana budaya-budaya baik ini bisa kita kembangkan setiap harinya kepada anak didik kita, tentunya melalui dengan penanaman pembiasaan. Nah, budaya positif sendiri itu dapat berupa misalkan disiplin positif, misalkan berangkat ke sekolah atau datang ke sekolah. Dengan budaya positif yang diterapkan di sekolahnya teman-teman semuanya pasti berbeda. Di antaranya bagaimana bisa menerapkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Di antara salah satu contoh disiplin positif adalah dengan anak-anak datang ke sekolah tepat waktu, sehingga sebelum waktunya masuk sudah datang. Selain itu, kira-kira apa lagi yang bisa kita bagi terkait dengan tanggung jawab disiplin positif? Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi segitiga, dan 5 posisi kontrol.
Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kembalinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan profil belajar Pancasila ini kepada murid-murid kita yang ada di sekolah. Bagaimana pelajar Pancasila terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia merupakan bagian terpenting yang ingin kita tanam kepada anak didik kita. Yang kedua yaitu bagaimana kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ini juga kita terapkan kepada peserta didik kita. Sehingga kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, pastinya diharapkan dari profil pelajar Pancasila ini, penanaman ini yang ingin kita bangun kepada murid-murid kita. Bagaimana seorang guru diharapkan dapat menerapkan 6 elemen ini ke dalam peserta didik kita. Nah, kata disiplin seringkali diartikan dengan kata tata tertib, kemudian aturan, kemudian hukuman, kemudian kepatuhan terkait dengan aturan. Pasti kalau kita bilang disiplin, bawaannya adalah seolah-olah adanya hukuman. Padahal kata disiplin sendiri sering kita lakukan sehari-hari, dan itu adalah untuk menanamkan budaya kebaikan kepada peserta didik kita. Tetapi kita tidak harus melakukan hukuman. Justru budaya positif terkait dengan disiplin ini adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu memang anak itu tidak perlu sama sekali untuk dilakukan hukuman. Jadi materi terkait dengan modul 1.4 ini bagaimana peserta didik kita atau murid-murid kita itu memang tidak dibenarkan untuk dihukum ataupun diberikan punishment. Nah, untuk disiplin positif merupakan cara penerapan yang disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, hukuman, ataupun imbalan. Jadi anak-anak melakukan budaya positif ini dilakukan dengan kesadaran, dengan sendirinya, tidak dengan hukuman atau tidak dengan ancaman. Misalkan anak tidak cuci tangan, kita tahu bahwa dia mau makan tidak cuci tangan, kemudian gurunya melakukan punishment, atau guru sudah memberikan contoh dan cerita bahwa kalau datang ke sekolah harus pagi, ternyata ada anak yang datangnya telat, lalu kita hukum dengan mungkin berdiri di depan, atau mungkin dihukum untuk lari di halaman dan sebagainya. Ini sudah tidak dibenarkan lagi. Salah satu contoh mungkin dulu kita pernah ya, ketika kita masa sekolah, kita juga pernah mendapatkan hukuman dan lain sebagainya, dan hal itu pasti membekas di dalam memori kita bahwa pengalaman itu tidaklah baik. Salah satu contoh, sebenarnya menyanyi itu menyenangkan, tapi kalau menyanyinya itu dilakukan karena kita mendapat hukuman karena sesuatu yang kita lakukan, akhirnya gurunya meminta kita di depan, jadinya hukumannya menyanyi ini memorinya baik tidak. Jadi ketika berikutnya anak disuruh nyanyi, seolah-olah saya dihukum. Nah, padahal hal untuk menyanyi adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, jadi terkait dengan ini disampaikan juga bahwa harapannya dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan disiplin positif, yaitu kita diharapkan dapat menciptakan murid yang merdeka. Murid yang syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yang disepakati, kemudian dilakukan dengan dasar atas kesadaran diri, yang hal itu adalah motivasinya dari diri, bukan karena misalkan kalau anak membantu temannya, hebat, kamu sudah membantu temannya, akhirnya dapat hadiah misalkan. Tidak, tetapi harapannya adalah ketika melihat temannya ada yang terjatuh, temannya ada yang membutuhkan bantuan, tapi anak ini sadar bahwa oh ini temanku butuh bantuan, aku harus menolongnya, bukan karena supaya aku dikasih bintang sama bu guru atau supaya aku mendapatkan hadiah dari bu guru, tetapi ini dilakukan benar-benar dengan kesadaran. Misalkan kayak kita semuanya lah mengajar datang ke sekolah, itu kan bukan karena kita dapat gaji, tapi semata-mata kita juga dasar utamanya adalah membagi ilmu, menerapkan ilmu.
ekstranya adalah dapat gaji, kan seperti itu. Jadi motivasi itu munculnya dari diri kita, bukan dari karena itu tadi hadiah atau reward yang lainnya. Nah, usia yang kita didik adalah usia 4 sampai 6 tahun, sehingga kebutuhan dasar manusia pada anak usia dini sama dengan orang dewasa, yaitu terkait dengan kebutuhan bertahan hidup survival, yaitu kesehatan, kemudian harus tinggal di dalam rumah, kemudian butuh makan, kemudian perasaan aman. Ini adalah kebutuhan utamanya. Kebutuhan yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak juga pasti ingin disayang, ingin diterima oleh lingkungannya. Yang berikutnya, sebagai seorang guru pasti kita tidak ingin membeda-bedakan anak didik kita. Yang ketiga yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi anak usia dini pun juga sama. Ketika dia bisa melakukan tugas sendiri tanpa dibantu gurunya, pasti dia merasa bangga. Tetapi beda lagi, ketika anak ini tidak bisa melakukan kegiatan sendiri dan butuh bantuan dari teman atau butuh bantuan dari gurunya, dia juga akan merasa, oh, aku masih belum mampu melakukan kegiatan ini. Kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Anak juga butuh kesenangan. Untuk dapat kesenangan tersebut bagi anak adalah dengan cara bermain. Nah teman-teman, kita santai saja, nggak usah sepaneng atau nggak usah terlalu resmi banget ya. Kita bisa sharing bareng, boleh sambil makan, boleh sambil minum, yang penting jangan tidur ya, jangan sampai saya ditinggal tidur sendirian. Nah boleh, silakan monggo sambil dinikmati. Mohon izin Ibu Ketua Gugus, Ibu Kepala Sekolah, saya lanjut ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanam kepada peserta didik kita. Apa itu? Terkait dengan sifat-sifat positif manusia yang perlu kita berikan kepada anak kita sejak dini. Jadi ketika usia anak 4, 5, 6 tahun adalah masa emas, 80% otak anak itu dapat menyerap informasi sekian banyaknya. Oleh karena itu pada masa ini budaya positif ini kita tanam kepada anak didik kita agar supaya budaya positif atau perilaku-perilaku baik ini terekam di dalam memorinya anak, sehingga sampai nanti anak itu bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan sendiri tanpa harus diingatkan. Misalkan setelah memakai baju, dia bisa melepas dan meletakkan di tempatnya, kemudian merapikan sepatu, memasang sepatu, melepasnya, dikembalikan ke tempatnya. Tanpa disuruh, anak itu sudah tahu, oh kalau aku mau makan, kalau tanganku kotor harus cuci tangan. Nah, nilai-nilai inilah yang dijadikan keyakinan kelas. Misalkan kalau dia ke sekolah datangnya terlambat, apa yang harus dia lakukan? Apakah kita sebagai guru harus marah? Harus menghukumnya? Ya. Nah, tentu tidak, tetapi kita bertanya kepada anak. Misalkan kira-kira kenapa hari ini Budi kok datangnya terlambat? Apa karena apa? Mungkin bangunnya terlambat atau hal yang lainnya, sehingga tidak perlu bagi seorang guru itu untuk melakukan punishment kepada anak. Nah, penting untuk memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh warga sekolah. Jadi masing-masing sekolah pasti punya aturan, punya kebijakan tersendiri terkait dengan bagaimana penanaman budaya positif di sekolah masing-masing. Nah, nilai-nilai kebajikan ini atau nilai-nilai positif ini, inilah yang dijadikan fondasi bagi anak didik kita agar supaya pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini bisa tertanam tidak hanya hari ini, esok, tetapi sampai kelak anak-anak dewasa. Sebagaimana biasa, untuk kegiatan hari ini kita buka dengan yel-yel dulu. Yel-yel guru bergerak, guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebaikan ini yang bisa kita bagikan kepada anak didik kita, yang bisa kita tanam setiap harinya agar budaya positif melekat kuat kepada anak didik kita sampai ia dewasa, dan itu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Memang harus selalu kita ingatkan, karena anak itu di usia 4 sampai 6 tahun sering lupa, sehingga harus selalu kita ingatkan. Misalkan budaya kebaikan yang bisa kita lakukan adalah misalkan
jujur, menanamkan sikap jujur, sopan, optimis, dan ini bisa kita lakukan dengan cara bercerita, melalui dongeng, melalui nyanyian, atau melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, mungkin kita bisa sharing lagi kalau di sekolahnya teman-teman semua, kira-kira apa lagi ya selain apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan nilai budaya positif yang bisa kita sharing. Mungkin ada yang bisa membantu untuk bisa melengkapi seperti misalkan apa tadi Bu Fitri bisa sharing? Ya, seperti tanggung jawab, rendah hati, rajin, dan sabar. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Fitri. Mungkin yang lain bisa dibantu lagi, kira-kira apa lagi ya? Iya. Ada lagi kayak suka menolong, menghargai, memaafkan, sama berbagi. Oke, terima kasih Bu Eva. Yang berikutnya, ya monggo Bu Ima. Jangan dipercaya, bekerja keras, memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih, luar biasa. Mungkin satu lagi yang bisa kita sharing berbaginya. Oke, ya belum. Santun, mengucapkan terima kasih, bersyukur atas apa ciptaan Allah, kemudian komitmen. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi adalah sudah mewakili dari sekian banyak budaya positif yang kelak ketika ia dewasa menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pastinya kita kan kepingin mendengar kalau kita sukses, perasaan kita bagaimana? Pasti senang, gembira, bahagia bahwasanya apa yang sudah kita tanam kepada anak didik kita berhasil. Jadi ketika anak didik kita memiliki perilaku yang baik, yang sopan, yang santun, datang ke sekolah itu pagi berangkatnya sebelum bel bunyi sudah datang, itu adalah satu kebaikan. Dan kalau biasanya anaknya datang terlambat kemudian berubah menjadi datang pagi untuk seterusnya, itu adalah budaya positif yang sudah serap atau sudah membudaya kepada peserta didik kita. Nah, selain itu banyak sekali budaya-budaya baik yang bisa kita terapkan, kita tanam kepada peserta didik kita. Itu sisi di luarnya saja. Bagaimana penanaman di dalam, misalkan terkait dengan menanamkan budaya kritis berpikir, menanamkan budaya anak rajin gotong royong atau bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini adalah harapan-harapan yang kita ingin tanamkan kepada peserta didik kita agar nantinya anak-anak kita menjadi anak hebat, sebagaimana kebanggaan guru, kebanggaan orang tua, yang pasti inginnya adalah anak-anak yang berakhlak mulia. Itu adalah harapan kita bersama. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, terima kasih. Dengan posisi kontrol guru kepada peserta didik kita sudah kita pelajari semuanya, sudah saya sampaikan semuanya. Selanjutnya mungkin akan lebih baik di gugus kita ini kalau kita bisa sharing kira-kira budaya-budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah kita senyampang. Ini juga mungkin bagian dari masukan, oh ternyata di sekolah saya belum melakukan ini. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh yang bisa kita budayakan di gugus kita agar supaya penerapan budaya positif di sekolah ini, di gugus kita itu sudah merata semuanya melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Mungkin kita bisa sharing kalau misalkan di sekolahnya teman-teman semuanya, kira-kira budaya positif apa yang sudah dilakukan sehingga nanti bisa mungkin jadi pembeda dengan teman-teman yang lain. Baik, mungkin siapa yang mau sharing lebih dulu, yang mau berbagi? Ya Bu, Ya, monggo. kalau di sekolahan kami itu biasanya kami biasakan dengan memimpin baris berbaris di halaman secara bergantian. Oke, luar Jadi biasa. mendisiplinkan anak-anak untuk berani maju ke depan. Oke, makasih. Itu juga bagian dari kita melatih anak untuk menjadi pemimpin, kan ya. Iya. Jadi kita harapkan murid-murid kita itu adalah sejak dini sudah kita tanamkan rasa keberanian pada anak didik kita agar supaya dia sudah tidak punya rasa canggung untuk menjadi pemimpin,
canggung untuk maju ke depan, canggung untuk dilihat temannya. Tapi dengan adanya kebiasaan itu, anak itu dengan sendirinya sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Berikutnya ada yang mau berbagi lagi, sharing lagi terkait dengan budaya positif di sekolahnya selain Bu Fida? Saya Bu. Oke. Kalau di sekolah kami, sekolah saya biasanya mengajak anak untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan, entah itu membersihkan lingkungan sekolah, apa lingkungan kelas, lingkungan luar, joglo atau apapun, termasuk mungkin mencabut rumput atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan, dan membiasakan mereka untuk senang membuang sampah pada tempatnya. Ini kita mewakili satu gugus sehingga di antara anggota gugus kita itu bisa saling melengkapi sharingnya. Mungkin berikutnya ada yang mau sharing? Saya Bu, Ya. kalau di sekolah kami membiasakan anak sebelum dan sesudah berdoa. Contoh, pada waktu mau belajar, anak berdoa dulu. Kalau sudah selesai belajar, berdoa lagi. Kemudian kalau mau makan, berdoa dulu. Sesudah makan juga berdoa lagi. Gitu. Oke, terima kasih Bu Nong. Jadi memang kegiatan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pasti harus kita tanamkan agar supaya anak-anak itu ketika akan melakukan sesuatu, mau itu naik kendaraan, pulang sekolah, atau kegiatan yang lainnya, baik itu rutin atau kegiatan yang terprogram, selalu kita upayakan penanaman doa sebelum dan sesudah kegiatan kita berikan, kita tanamkan kepada peserta didik kita, gitu ya. Baik, untuk yang lainnya mungkin bisa sharing lagi. Ya, Rika boleh monggo mewakili sekolahnya ya. Ya, kalau di sekolah saya pertama kita waktu istirahat anak-anak bisa berbagi bekalnya. Oke. Yang tidak bawa bekal, yang bawa bisa berbagi. Oke, jadi menanamkan empati kepada anak didik kita sejak dini ya dengan cara berbagi bekal. Ketika lihat temannya ternyata kok nggak bawa bekal begitu kan, sementara yang lain juga lagi asik makan. Nah, jadi kita tanamkan empatinya. Ketika temanku nggak bawa bekal, nah sebaiknya kita berbagi bagi teman-teman yang membawa bekal lebih. Oke, terima kasih luar biasa penanaman empatinya, bagus sekali. Berikutnya mungkin dari yang lain ada yang bisa sharing? Oh ya, berapa sekolahnya? Seperti sekolah saya itu pembiasaan ya. Nah. Setiap hari Jumat itu ada infak. Oh, infak. Jadi Jumat berkah. Jumat berkah. Itu infak biar ke anak-anak kan. Itu. Baik. Itu juga sama ya, melatih pada peserta didik kita agar supaya murid kita itu rajin menolong ya, untuk sikap saling rajin menolong, sehingga penanaman seperti ini perlu kita lakukan setiap hari di semua sekolah ya, untuk saling menolong seperti yang tadi disampaikan ya, berbagi ketika temannya tidak bawa bekal, kemudian berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Ada juga budaya positif terkait bagaimana bergotong royong, berkolaborasi teman-teman untuk membantu membersihkan lingkungan, baik itu lingkungan kelas ataupun lingkungan di luar kelas ya, atau lingkungan sekolah, agar supaya sekolahnya bersih, sehat, hijau, dan membuang sampah pada tempatnya. Ini penting sekali, penanaman membuang sampah pada tempatnya. Ya, berikutnya mungkin ada lagi yang tadi kita sharingkan ya. Selain itu mungkin bisa berbagi yang lain. Ya, Bu Iva. Ya, boleh. Bu Fitri, di sekolahnya Bu Fitri kira-kira apa lagi ya? Di sekolah saya itu menciptakan anak untuk menjadi leader. Oh, pemimpin ya. Ya, dengan cara membiasakan anak untuk itu memimpin doa, memimpin baris berbaris. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ini penting sekali ketika anak usia dini ini kan kadang-kadang anaknya masih pemalu, masih ragu-ragu, tidak mau menjadi yang di depan. Nah, dengan adanya budaya penanaman bergantian memberi kesempatan kepada anak untuk bisa menjadi pemimpin, ini adalah bagian melatih mental anak. Dengan sendirinya dia akan menjadi
jiwa-jiwa pemimpin yang nantinya tanpa disuruh pun otomatis dia akan melakukan, saya yang akan menginisiatif untuk menjadi pemimpinnya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Mungkin sekolah yang lainnya ada lagi yang mau dibagikan? Ya, Bima. Ya, boleh. Kalau di lembaga pendidikan kami itu kan lembaga pendidikan umum. Iya. Walaupun berada lembaga pendidikan umum, tetap kita memberikan basic tentang agama. Selain apa yang sudah di-sharingkan pada teman-teman tadi, yaitu budaya positif, bergotong royong dan sebagainya. Di kami pun juga ada kegiatan anak yang membiasakan anak untuk mengucapkan minta tolong, gitu, mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa bersyukurnya kepada Allah. Dan ini dapat dirangkum jadi satu, membentuk seperti nyanyian. Kenapa anak tuh biar happy. Contoh lagunya seperti ini. Kalau berbuat salah minta maaf. Kalau butuh bantuan minta tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat jangan permisi. Dan tidak hanya itu saja Bu Iva, di sekolah kami itu juga membiasakan kegiatan religi. Salah satunya yaitu ketika salam pagi anak-anak ajak baris dan kita doa bersama-sama, dan itu membacakan Asmaul Husna. Harapan kami anak-anak keluar dari sini sudah bisa membaca Asmaul Husna. Tentunya hal itu pun kita juga kerjasama dengan orang tua, dengan program-program yang kita terapkan ya, kita pembinaan anak. Orang tua pun juga bisa melatihnya gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, alhamdulillah sharing yang telah kita lakukan pada hari ini terkait praktek budaya positif, penguatan dan penanaman budaya positif di sekolah saya, di sekolah Bapak dan Ibu semuanya telah kita sampaikan bersama, dan itu semoga sudah disepakati antara guru yang satu dengan yang lainnya, yang pastinya ada kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan wali murid agar supaya apa yang kita tanam di sekolah berkesinambungan dengan nanti yang dilakukan di rumah. Kalau di rumah tidak diterapkan, hanya di sekolah saja, pasti anak akan timpang. Oleh karenanya, kegiatan penanaman perilaku budaya positif ini harus selalu kita lakukan secara berulang-ulang, berkesinambungan, terus-menerus, sehingga ini jadi kebiasaan dan pembiasaan. Tambahan lagi satu Bu Iwa, yaitu yang paling penting untuk anak-anak, yang kebiasaan-kebiasaan yang paling penting yaitu 5S, senyum, salam sapa, dan salam santun. Itu yang kebiasaan yang sering kita lupakan, paling enggak yang terpenting untuk anak-anak, sering kebiasaan yang penting untuk anak-anak. Iya, betul sekali. Kemudian penerapan 5S terkait dengan senyum, sapa, salam, salim, dan sopan ya. Jadi memang ini tidak hanya diterapkan untuk guru saja, tapi dengan orang tua, dengan teman, dengan keluarga juga harus melakukan hal seperti itu. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini lengkap sudah sharingnya kepada teman-teman. Perlu kita garis bawahi semuanya sebagai kesimpulan kegiatan pada hari ini, bahwasanya ketika kita melakukan penerapan budaya pembiasaan, yang pertama adalah dengan cara contoh atau dengan cara teladan. Jangan harap anak dapat melakukan kegiatan tanpa diberi contoh. Karena itu sebagai seorang guru, apalagi bagi guru anak usia dini usia 4, 5, 6, 7 tahun adalah masa di mana dia adalah meniru, mencontoh, dan perlu bentuk yang konkret, bukan abstrak. Kalau kita hanya bilang salim aja, salim itu yang bagaimana? Kemudian ayo kita membersihkan lingkungan. Lingkungan ini nggak paham anak-anak apa yang harus dibersihkan, maka harus ada contoh dari seorang guru. Oleh karenanya teladan atau contoh ini sangat
sangat penting dan sangat mendominasi agar perilaku kebiasaan budaya positif ini bisa tertanam kuat kepada anak didik kita dan yang pasti dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kesimpulan dari budaya positif ini adalah yang pertama yaitu berpihak pada murid, berorientasi kepada pengembangan karakter, kemudian sifatnya ini adalah mendidik atau menuntun dan memberikan teladan. Kemudian ini merupakan bagian dari disiplin diri, tanggung jawab sebagai budaya positif. Kemudian menumbuhkan sikap bagaimana munculnya kesadaran ini dari dalam diri anak, bukan dari orang lain karena unsurnya dapat hadiah atau reward, tapi karena anak ingin melakukan hal itu. Kemudian membuat kesepakatan kelas agar supaya aturan-aturan yang telah kita buat dilakukan secara bersama. Kemudian hukuman ini sudah tidak ada, tetapi diganti dengan konsekuensi atau restitusi, yaitu bagaimana kesadaran ini dari dalam diri anak, bukan dari orang lain karena unsurnya dapat hadiah atau reward, tapi karena anak ingin melakukan hal itu. Kemudian membuat kesepakatan kelas agar supaya aturan-aturan yang telah kita buat dilakukan secara bersama. Kemudian hukuman ini sudah tidak ada, tetapi diganti dengan konsekuensi atau restitusi, yaitu bagaimana kita bisa melakukan penyelesaian kepada anak dengan cara bertanya atau berdamai. Kemudian memberikan penghargaan atau apresiasi ketika anak sudah melakukan kebaikan atau budaya positif. Kemudian guru sebagai posisi kontrol, yaitu pemantau, kemudian melakukan kebiasaan budaya positif di sekolah wajib kita sepakati bersama. Sepakat teman-teman semuanya? Baik, terima kasih. Sebagai akhir dari pertemuan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lulu selaku kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melakukan kegiatan aksi nyata, mendiseminasikan budaya positif dalam rangka tugas terkait dengan guru penggerak di angkatan 7 tahun ini. Dan terima kasih kepada Bu Mudi yang telah memfasilitasi sebagai ketua gugus untuk mengundang teman-teman untuk bisa hadir bersama-sama sharing dalam rangka budaya positif pada kesempatan hari ini. Tidak dapat mengucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya. Mohon maaf manakala ada hal-hal terkait dengan ucapan saya yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk akhir pertemuan hari ini kita tutup dengan pantun dulu. Cakep. Belum. Cakepnya belum ya. Oke. Baik, kita sama-sama ya. Jalan-jalan ke taman, lihat burung cendrawasih. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini membawa kebaikan, keberkahan bagi kita semuanya. Semoga ini menjadi nilai ibadah bagi saya dan bagi teman-teman semuanya dalam rangka tugas untuk menumbuhkan, mencerdaskan anak bangsa. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.